Hai teman-teman, keluarga Mini Arios. Kita udah lama nggak pernah upload, nggak pernah buat konten. Nah, sekarang kontennya hari ini sekedar curhat. Nah, curhatnya itu tentang kabar dari Opung Arios, yang selama ini kadang kalau bikin konten itu selalu ada Opung Arios. Nah, kali ini mau ngabarin kalau Opung Arios sedang sakit. Sudah mulai dari sakit sampai hari ini terhitung sudah 3 minggu kita jaga di rumah sakit. Pertama kali aku mau cerita dulu tentang proses perjalanan Opung Doli Arios mulai sakit sampai akhirnya beliau, mertua saya, masuk ke ruang ICU. Pertama mertua saya keluhannya cuma pening dan mual. Itu kejadiannya waktu itu sekitar tanggal 9, tepatnya di hari Sabtu malam. Terus kita dapat kabar itu pagi hari dari Opung Boru Arios yang bilang kalau tadi malam Opung sakit gitu. Jadi paginya kita bawa ke klinik sebelum ke rumah sakit. Jadi setelah itu berobat, dikasih minum obat. Siang harinya masih apa dibilangnya, masih stabil ya Bu ya. Nah, jadi terus di sore harinya kita dapat kabar dari kakak ipar yang bilangkan kalau kondisi Opung Arios memburuk, yang harus dilarikan ke rumah sakit. Jadi sorenya sekitar jam 6 keluarga, mertua, kakak ipar, adik ipar itu bawa ke rumah sakit. Rumah sakitnya Rumah Sakit Putri Hijau yang di Medan. Kita posisinya di Medan. Jadi masuk terus ditangani. Sebelum masuk ke ruangan, peraturan sejak COVID itu mengharuskan setiap pasien yang dinyatakan untuk rawat inap itu harus melalui tahap yang namanya rapid dan swab. Jadi di saat di rapid, mertua saya dinyatakan negatif. Oke, akhirnya pihak rumah sakit mengizinkan untuk masuk ke ruangan rawat inap. Keesokan harinya mertua saya dilakukan swab lagi untuk memastikan lebih akurat lagi. Lakukan swab, hasilnya juga tetap negatif. Ya, kita keluarga bersyukur, artinya orang tua kita tidak terpapar COVID gitu. Terus akhirnya sebenarnya awalnya makanya dilarikan ke rumah sakit, mertua saya itu mengalami bibirnya miring. Mungkin kalau orang awam bilangnya itu stroke ringan, tapi kalau secara medis itu dibilang Bell palsy. Ya, salah satunya itu penyebabnya dari virus, terus juga hipertensi sama diabetes ya. Banyak faktor lah. Jadi kebetulan lupa mau bilang kenapa saya pakai masker, karena saya lagi di rumah sakit. Jadi untuk menjaga protokol kesehatan kan kita diwajibkan dimanapun berada, khususnya di rumah sakit wajib menggunakan masker. Terus kita harus standby yang namanya sanitizer, terus juga yang namanya social distancing, itu jaga jarak. Terus selanjutnya jadi setelah itu selama 3 hari Opung Doli Arios itu berada di ruangan kamar rawat inap. Nah, di hari ketiga, tepatnya itu di hari Rabu, Opung mengalami yang namanya sesak napas ya. Sesak napas memang
mungkin efek dari Bell palsy tadi, karena selama 3 hari Opung Aryo susah makan, susah minum. Jadi di tenggorokannya tuh kayak ada lendir itu yang membuat Opung Aryo susah menelan apapun yang masuk, mau itu makanan, padahal makanannya sudah berbentuk bubur yang di blender. Itu juga susah masuk. Kalau sudah minum air 1 sendok terus bubur 1 sendok itu Opung susah nelan, akhirnya kayak sesak akhirnya nanti muntah gitu. Jadi efeknya jadinya Opung jadinya lemas gitu. Jadi di hari ketiga itu tepatnya di hari Rabu, Opung mengalami sesak yang mengharuskan menggunakan oksigen. Terus juga karena kondisi Opung yang susah makan, jadi dokter dan tim medis mengharuskan Opung menggunakan selang gitu. Jadi makannya nggak manual seperti kita suapin, tapi harus melalui selang. Untuk kebaikan Opung, kita setuju dilakukan tindakan memasang selang. Terus juga karena Opung sesak, dilakukan pemasangan oksigen. Terus di sore harinya, di hari Rabu, Opung drop. Akhirnya dokter memutuskan untuk itu tepatnya di hari Rabu di tanggal 10, masuknya 10, 11, 12, 13 ya. Di tanggal 13 kalau nggak salah 13 Januari Minggu, Senin, Selasa, Rabu ya 13, yang mengharuskan Opung harus masuk ICU karena Opung sudah drop, tidak sadarkan diri. Jadi sekitar pukul berapa ya? Pukul 5 sore. Pukul 5 sore Opung Doli Aryos kita larikan ke ICU. Itu di ICU di lantai 3. Jadi kita udah panik, tapi ya memang kalau memang itu jalan terbaik untuk kesehatan Opung, kita bawa ke ICU. Jadi itu mulai dari tanggal 13 Januari sampai hari ini sudah tanggal 30 Januari, Opung belum sadarkan diri. Jadi memang sejak tanggal 13 Januari kondisi kesehatan Opung semakin memburuk. Yang salah satunya setelah Opung masuk di ICU terjadi komplikasi. Setelah dicek segala macam, akhirnya bisa dinyatakan komplikasi karena ditemukan hipertensi, terus juga infeksi paru-paru. Jadi dahak yang tadi yang mengganggu Opung selama beberapa hari di ruangan kamarnya itu akibat dari infeksi paru. Terus yang kedua, dicek ada gangguan di ginjal. Jadi yang menyebabkan Opung komplikasi, akhirnya drop. Setelah itu satu persatu dokter yang menangani lah, yang mengecek kondisi Opung Aryos gitu. Terus tensinya turun di hari keberapa itu ya di masuk ICU, yang hari ketiga, berarti sekitar waktu masuk tanggal 13, di tanggal 16 ya. Tanggal 16 tekanan darah Opung itu berada di 53 ya, 53/90. Jadi dokter harus melakukan tindakan, yaitu pemasangan alat intubasi, yaitu untuk membantu pernapasan Opung karena Opung tidak mampu bernapas menggunakan paru-parunya. Pada saat itu tepatnya pukul 11:30 malam. Kita cuma dikasih waktu 5 menit untuk membuat keputusan. Artinya ini jalan terakhir dari tim medis untuk memberikan tindakan pertolongan kepada Opung. Akhirnya kita menyetujui, keluarga menyetujui, dan kita menandatangani. Artinya kita menyetujui. Pada saat itu
dokter menyatakan setiap tindakan apapun yang dilakukan kepada pasien itu semuanya ada risikonya, dan risikonya itu di luar kemampuan pihak medis. Ya puji Tuhan, proses pemasangan alat intubasinya berjalan lancar. Opung masih bisa bertahan sampai hari ini. Itu tepatnya terjadi di tanggal 16, yang tadinya dokter mengatakan kemungkinan Opung tidak mampu melewati malam ini, tapi ya puji Tuhan semua berjalan sesuai rencana Tuhan. Kita manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhan menentukan. Jadi Tuhan lebih mempunyai hak, artinya Tuhan tidak akan membiarkan umatnya yang minta pertolongan. Jadi kami benar-benar berdoa semoga proses pemasangan intubasinya itu berjalan dengan lancar. Dan ternyata puji Tuhan itu berjalan dengan lancar. Terus setelah 2 minggu kemudian kami mendapat kabar dari dokter yang menyatakan Opung sudah mampu bernapas menggunakan paru-parunya sendiri. Itu suatu mukjizat, karena biasanya pasien kalau sudah dipasang alat bantu oksigen itu mesin itu biasanya udah nggak mampu lagi bernapas dengan paru-parunya, tapi mukjizat Tuhan kasih, Opung mampu walaupun belum 100%, tapi Tuhan mampu. Opung berusaha untuk bernapas menggunakan paru-parunya sendiri. Memang tim medis belum melepaskan mesin 100%. Terus 2 hari kemudian kami dapat kabar dari dokter lagi bahwasanya Opung mengalami penurunan HB ya. Penurunan HB 3 kali lipat. Yang normalnya itu 10.000, ternyata Opung berada di 37.650, yang akhirnya mengharuskan Opung untuk mendapatkan transfusi darah itu sebanyak 3 kantong. Opung yang bergolongan darah A, jadi kami kebanyakan keluarga rata-rata O. Kalaupun ada yang bergolongan darah A, itu kakak ipar saya. Jadi untuk satu orang kan nggak mungkin menghasilkan darah 3 kantong. Jadi kita mencari, artinya dari pihak kakak ipar mencari teman, siapa tahu ada, kita juga mencari teman. Untungnya puji Tuhan, Tuhan melancarkan semuanya. Kita tidak lama mendapatkan bantuan donor darah yang bergolongan darah A. Pada hari itu juga, di saat siang dibutuhkan, sore kita sudah mendapatkan pendonornya. Malamnya Opung sudah bisa mendapatkan transfusi darah. Terus untuk hari ini setelah masuk transfusi darah ke Opung itu kita belum ada dapat kabar sama sekali. Kita berpikiran optimis, artinya mungkin pada saat ini kondisi Opung sudah stabil setelah masuk darah. Nah kebetulan hari ini tepatnya di tanggal 30 Januari tadi kita dapat kabar dari dokter yang mengatakan kalau kondisi jantung Opung itu saat ini sedang buruk. Jadi untuk membantu jantung Opung, dokter memberikan obat itu dosisnya agak sedikit tinggi karena kondisi jantung Opung yang lemah, jadi harus dibantu dengan obat yang dosisnya agak sedikit tinggi. Memang efeknya itu kalau tubuhnya Opung tidak menerima dengan optimal obatnya tadi, efek sampingnya yaitu terjadi apa tadi kata dokter? Reaksi dari obat, jantung bisa berhenti mendadak.
itu ngaji, tidak bekerja. Jadi kalau itu terjadi jantung yang berhenti mendadak, opung harus dilakukan yang namanya mesin kejut jantung. Dan efeknya dari kejut jantung itu biasanya menyebabkan terjadi keretakan tulang rusuk ya. Keretakan tulang rusuk ya jika dilakukan itu tadi pompa kejut jantung. Tapi keluarga memutuskan mana yang terbaik gitu. Jadi kita menyetujui apapun yang terbaik untuk opung kita lakukan gitu. Mudah-mudahan kami minta doanya kepada teman-teman keluarga Mini Arios untuk mendoakan opung Doli Arios supaya cepat sadar dan supaya cepat sembuh. Artinya kami keluarga besar diberikan kekuatan, karena kami yakin Tuhan sayang kepada opung. Kami juga yakin Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan kami. Tapi kami juga tidak lupa memohon doa kepada teman-teman semuanya untuk mendoakan opung supaya opung cepat sadar. Ini dulu video. Nanti video selanjutnya akan saya upload lagi. Terima kasih semuanya. Salam.